Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Matul Rahman dengan NIM 6120 1230 486. Kelas PA12, Prodi Manajemen semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Manajemen SDM dengan dosen pengampu Bapak Asep Kapudin SCMM. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan MSDM berbasis teknologi di PT Gojek Tokopedia Tbk sebagai organisasi unicorn di Indonesia yang adaptif untuk menghadapi era digital dan gig ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan topik pembahasan secara runtun tentang 6 proses utama manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan tenaga kerja, yang kedua ada analisis dan perancangan pekerjaan, yang ketiga ada proses rekrutmen dan seleksi, yang keempat ada pelatihan dan pengembangan karyawan, yang kelima ada penilaian kinerja, dan yang terakhir ada pemberian kompensasi dan tantangan di era digital. Presentasi ini menggunakan contoh konkret aplikasi GoToDriver dengan teknologi AI forecasting, bootcamp, dan GoPay payroll. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Analisis perencanaan kebutuhan kerja di PT Gojek Tokopedia Tbk yaitu memanfaatkan data prediktif dari aplikasi untuk memperkirakan driver berdasarkan pola pesanan di kota-kota besar. Dengan AI pramalan, kesenjangan keterampilan pada layanan seperti GoFood dan GoPay. Proses ini adaptif terhadap permintaan digital serta memastikan pasokan mitra fleksibel dan waktu yang tepat untuk mendukung ekspansi bisnis di gig ekonomi Indonesia. Next, yang kedua ada analisis dan perancangan pekerjaan, yaitu tekanan desain role hybrid untuk gig worker dengan deskripsi pekerjaan berdasarkan aplikasi yang mencakup pencocokan algoritma order driver berdasarkan rating, lokasi, dan referensi pelanggan. Proses ini melibatkan analisis kinerja data secara real time untuk adaptasi tugas seperti pengiriman GoFood dan GoRide, serta integrasi skill digital dalam deskripsi pekerjaan guna mendukung tuntunan industri 4.0 dan mengumpulkan permintaan dasar. Pendekatan ini memastikan pekerjaan fleksibel, efisien, dan sesuai regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Selanjutnya ada proses rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen dan seleksi di PT Gojek Tokopedia Tbk fokus pada efisiensi digital melalui aplikasi GoToDriver, di mana calon mitra mendaftar secara online dengan verifikasi instan seperti KTP, SIM, dan foto kendaraan melalui pemindaian OCR. Dan seleksi dilanjutkan dengan penyaringan AI latar belakang, tes pengetahuan keselamatan singkat di aplikasi, dan onboarding virtual tanpa kantor fisik, memungkinkan ribuan pendaftar harian diproses dalam hitungan jam sambil mematuhi regulasi mitra Gojek online. Sistem ini berskala untuk gig ekonomi dengan tingkat persetujuan lebih dari 80% bagi kandidat yang memenuhi syarat. Next, selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan di PT Gojek Tokopedia Tbk dilakukan melalui program in-app e-learning untuk mitra driver seperti modul safety driving dan skill digital, serta bootcamp insentif seperti Goto APM Bootcamp selama 18 bulan dan engineering bootcamp untuk talenta fresh graduate. Pendekatan ini menggabungkan gamification, mentoring one-on-one oleh pakar, dan bengkel belajar mitra bulanan yang mencakup kewirausahaan, manajemen keuangan, serta pelayanan prima, sehingga meningkatkan kompensasi jutaan mitra di gig ekonomi. Inisiatif ini mendukung peningkatan keterampilan cepat menghadapi transformasi digital dengan hasil langsung seperti peningkatan kualitas layanan dan retensi karyawan. Next, selanjutnya ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja di PT Gojek Tokopedia Tbk dilakukan secara real time melalui sistem rating, pelanggan, dan dashboard KPI yang terintegrasi dalam aplikasi driver, menggabungkan metrik utama seperti tingkat ketepatan waktu atau on time ride, jarak pengiriman, jumlah pesanan harian, serta kepuasan pengguna. Pendekatan ini mengadopsi metode balance scorecard pada level operasional yang mencakup perspektif pelanggan atau rating bintang,
proses bisnis internal atau efisiensi rute, serta pembelajaran dan pertumbuhan atau konsistensi kinerja mitra dengan algoritma otomatis yang menghitung skor secara berkala untuk identifikasi perbaikan. Umpan balik diberikan langsung melalui push notifikasi di aplikasi, memungkinkan mitra mengetahui kekurangan seperti keterlambatan atau keluhan pelanggan, sehingga mendukung perbaikan cepat dan personalisasi pelatihan. Sistem ini tidak hanya efisien untuk mengelola jutaan mitra gig ekonomi, tetapi juga terkait langsung dengan kompensasi melalui reward otomatis untuk kinerja tinggi. Meskipun menghadapi kendala seperti email eksternal yang diatasi dengan analitik dan adaptif. Next, selanjutnya ada pemberian kompensasi dan tantangan di era digital. Sistem pemberian kompensasi di PT Gojek Tokopedia Tbk dirancang secara fleksibel untuk mendukung mitra driver dan karyawan tetap dengan pembayaran insentif harian melalui GoPay atau e-wallet, integrasi yang diproses otomatis melalui HRIS. Mencakup pada dasar bonus kinerja berdasarkan rating pelanggan serta jumlah pelanggan dan tunjangan wajib seperti BPJS Ketenagakerjaan serta kesehatan yang didaftarkan massal. Proses payroll ini transparan, memungkinkan akses laporan real time di aplikasi driver untuk klaim dan verifikasi pajak PPh pasal 21 sehingga meningkatkan kepercayaan mitra terhadap sistem. Tantangan di era digital seperti tingginya conwright akibat fluktuasi order, kompetisi antar platform, serta pengelolaan tenaga kerja hibrid di atas foto melalui program loyalitas berupa bonus bertahap untuk mitra aktif lebih dari 6 bulan dan Employed Self-Service atau ESE untuk pengajuan cuti atau klaim jarak jauh dan analitik data untuk personalisasi insentif yang tepat sasaran. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan retensi hingga 25%, tetapi juga mendukung keseimbangan kehidupan kerja di tengah gig ekonomi. Sejalan dengan transformasi digital nasional yang menuntut adaptasi cepat. Selanjutnya ada contoh KPI, rating, bonus, dan fitur pelatihan secara virtual. Yang pertama ada KPI. Contohnya ada elemen penting OKR. Pertama ada objektif. Nah, objektif ini menunjukkan kemana destinasi yang akan kita tuju. Kemudian ada KI. Nah, KI ini bagaimana cara menuju ke destinasi tersebut. Yang ketiga ada resort, yaitu apa yang harus dilakukan untuk menuju ke destinasi tersebut. Nah, yang kedua ada rating. Nah, rating ini menunjukkan kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan. Semakin tinggi rating yang diberikan, maka semakin bagus juga kualitas pelayanannya. Yang ketiga ada bonus. Nah, dengan kita menggunakan aplikasi Gojek by Tokopedia, kita bisa dapat bonus dengan cara undang teman menggunakan aplikasi Gojek dan membagikan kode referral kita. Nah, setelah teman kita menginstal aplikasi Gojek dan memasukkan kode referral kita, maka kita akan mendapatkan bonus senilai Rp30.000. Bisa kita lihat di contoh sebelah kiri ya. Nah, di sebelahnya kita akan mendapatkan diskon atau potongan harga sampai dengan 25% kalau kita membeli makanan lewat Gojek tersebut dengan minimal belanja yang telah ditentukan oleh Gojek. Yang terakhir ada pelatihan secara virtual. Nah, di Gojek juga kita bisa ikut pelatihan. Contohnya itu kayak pelatihan menyetir dan lain sebagainya. Next, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan pada materi ini adalah penerapan manajemen sumber daya manusia atau MSDM berbasis teknologi di PT Gojek Tokopedia Tbk menunjukkan inovasi terhadap tantangan di era digital dan gig ekonomi di Indonesia. Proses lengkap mulai dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja hingga penghematan yang dimanfaatkan platform digital seperti AI Pramalan, rekrutmen dalam aplikasi e-learning, dashboard KPI, dan GoPay Payroll yang meningkatkan efisiensi, skalabilitas, serta kesejahteraan jutaan mitra dan karyawan. Inovasi ini tidak hanya memenuhi tuntunan kerja dunia saat ini, permintaan dan manajemen jarak jauh, tetapi juga mendukung pertumbuhan berkelanjutan di perusahaan unicorn yang nasional. Pemahaman konsep tentang MSDM kontekstual ini relevan untuk praktik manajemen di Indonesia, khususnya untuk organisasi berbasis teknologi.
Mungkin itu saja pembahasan materi dari saya terkait MSDM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.